Selamat ya Mbak, dapat Nokia 3315. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih. Pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari RSKO? Digoyang Halo? 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 Oke, jadi upaya untuk memberantas itu hanya satu. Ya, ada beberapa, tapi yang paling utama adalah pertama kita harus menjadikan ini sebagai musuh bersama, itu satu. Kemudian semua pihak, semua lapisan masyarakat harus terlibat, harus mempunyai kepedulian. Kemudian pemerintah harus mempunyai konsep yang jelas, harus mempunyai sistematika yang jelas. Pemerintah punya PR banyak sekali rupanya ya. Kejahatan ini adalah kejahatan yang bersifat internasional, merupakan well organized crime, ya. Ya. Kejahatan yang sangat terorganisir, merupakan kejahatan yang sangat sistematis, yang sangat konsepsional. Nah, kalau kita sepakat untuk memerangi, maka kita harus, sering saya katakan, kita jadikan ini permesta, perlawanan rakyat semesta. Ya. Termasuk Pak Alam sendiri harus ikut memerangi itu. Jadi jangan menganggap bahwa kalau sudah sembuh saya hanya menyelamatkan diri sendiri, tidak. Tapi kita harus melindungi anak-anak bangsa masih 100 sekian juta yang pada usia yang sangat rawan untuk terkena. Oke. Bang, tadi Mbak Titi kan sempat bilang bahwa salah satu cara yang Mbak Titi rubah di dalam rumah adalah dengan menarik anak Mbak Titi dari lingkungan pergaulan teman-temannya. Apakah nanti bukan makin membuat anak merasa terkekang? Itu kan kayaknya dualisme gitu. Itu memang ada benarnya. Jadi begini, pertama yang harus dirubah adalah perilaku anak, ya. Karena yang untuk merubah perilaku melalui proses rehabilitasi. Ya, kemudian kita juga harus merubah diri di rumah. Merubah diri artinya kita harus menerima dia bahwa dia mantan pecandu sekarang sudah kembali. Kita harus mengembalikan kepercayaan. Nah, kemudian kita harus menjaga dia dari lingkungan yang semula. Jadi dia sudah kembali, kita anggap kembali putih, ya, tapi sangat rawan untuk kena lagi. Jadi kalaupun misalnya diajak misalnya oleh temannya, ini ada di depan mata, kemungkinan dia akan pakai itu 70%. Nah, abang kan juga sebagai orang tua pasti hidupnya jadi dihantui rasa khawatir gitu, Bang. Betul. Jangan salah, kita begini, kita tenang, kita senyum, tapi tetap kita was-was. Jadi penderita narkoba ya, korban narkoba adalah derita seumur hidup orang tua. Dan dia sendiri tidak pernah meyakini bahwa saya akan stop di sini, saya memastikan bahwa tidak akan pernah bersentuhan dengan itu lagi. Mereka tidak berani janji itu karena sedemikian dahsyatnya godaan itu. Nah, begitulah jahatnya narkoba, begitulah jahatnya mereka yang mengedarkan dengan maksud untuk menghancurkan bangsa. Apa dengan kata lain bahwa saat ini Abang dan Mbak Titi sendiri tidak merasa punya kehidupan yang tenang, apa sedalam itu? Hampir demikian. Bayangkan kalau anak saya misalnya dia kuliah jam sekian, ya, kemudian dia pulang lewat 1 jam aja, itu telepon selalu kita hubungi. Teleponnya mati atau nggak diangkat, kita sudah was-was. Anak saya baru setengah tahun kembali kemari. Selama dia menjalani proses di Malaysia, setelah di Malaysia saya pindahkan ke Inggris, dari Inggris baru kembali setengah tahun. Buat saya, dimanapun dia, ya, itu selalu ada apa, terjadi apa. Teleponnya mati, habis baterai aja kita udah stres gitu. Jadi gimana mengatasi rasa khawatir? Ada perubahan sedikit di dia ya, misalnya sebetulnya jam 12 kan jam makan, udah lapar, kok dia makan jam 4, itu udah was-was. Iya. Loh, kok jam 4 makannya? Kan aneh gitu, padahal sebetulnya nggak apa-apa, tapi kita was-wasnya seperti itu. Apa nggak ada jalan keluar dari diri Mbak Titi sendiri untuk mengatasi rasa khawatir itu, mengembalikan kepercayaan lagi Kita kira-kira? harus terus sayang sama dia, kita harus perhatikan terus-menerus sampai sekarang pun dia sudah menikah pun saya merasakan dia seperti bayi saja. Sebenarnya kita was-was sama dia. Gitu. Jadi kita tidak boleh lengah sama sekali. Oke, yang terakhir Bang Henry secara singkat mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa menyangkut perasaan Abang sebagai orang tua dari anak Abang dan orang tua dari seluruh anak-anak bangsa. Perasaan saya ini bukan mungkin ya, pasti sama dengan perasaan orang tua yang lain, ya. Saya mempunyai data bahwa setidaknya 4 juta orang yang sekarang mengalami ketergantungan, ya. Dari 4 juta orang ini punya perasaan yang sama orang tuanya dengan saya. Nah, saya hanya pesan, ya. Pertama kepada anak-anak yang belum pernah mencoba, jangan sekali-kali mencoba, karena sekali mencoba akan ketergantungan. Kemudian ya saya juga pesan kepada para orang tua,
anak kita yang menjadi pecandu ini adalah anak-anak yang tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu bekali mereka sejak dini. Ya. Kemudian yang terakhir kepada bandar narkoba, ya, pengedar narkoba, ya, yang mengedarkan itu, sadar anak bangsa ini akan hancur, bangsa kita ini akan hancur akibat dari mereka. Ya, dan mereka itu bukan hanya dikutuk oleh saya atau dikutuk oleh orang tua yang lain, termasuk setan pun mengutuk mereka. Ya. Ya. Jadi ikan di laut pun mengutuk dia gitu. Dan Ya. kita semua sepakat enggak untuk mengutuk mereka. Lah kalau mereka mendengar malam ini bahwa kita mengutuk mereka, mereka masih meneruskan itu, berarti mereka Terkutuklah mereka ya Bang. manusia yang setan yang berwajah manusia atau binatang berwajah manusia. Itu yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak Abang, terima kasih Mbak. Sekali lagi kami turut prihatin dan mudah-mudahan semua ini bisa berakhir dengan baik. Ada hikmah dari peristiwa yang dialami Mbak dan Abang ya. Pemirsa, mungkin saya tidak akan menyimpulkan panjang lebar karena saya tahu dan percaya bahwa Anda sudah mendapatkan banyak manfaat dari obrolan malam ini. Kita semua pasti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bang Henry dan juga Mbak Titi. Satu hal yang kita bisa belajar, jangan tinggalkan orang-orang terdekat kita kalau memang mereka menjadi korban narkoba. Tapi rangkulah, berikan kasih sayang, ingatkan bahwa masih ada orang-orang yang mencintai dan menginginkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan itu akan mempercepat proses kesembuhannya. Dan bagi para orang tua, tegarlah, sudah ada 2 orang bintang tamu yang menjadi contoh. Akhirnya bisa melewati semua keadaan ini dan mengembalikan anak-anak mereka ke jalan yang benar. Sekarang saya akan hadirkan seorang lagi teman saya. Ngomongnya kebanyakan udah. Ngomongnya kebanyakan. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi dengan saya Putri Malam dari lantai 6 Hotel Indonesia. Pagi ini kita punya 3 buah handphone Nokia 3315 yang tentunya dipersembahkan oleh Hadiah persembahan dari Irex. Siap kerja lembur, semangat pantang kendur. Oke, Irax minuman khusus pria dewasa dan seperti biasa juga jangan lupa passwordnya adalah siap lembur. Oke, pagi ini tentunya ada goyangan untuk Anda. Untuk jawaban yang benar, goyangan seperti ini, digoyang mang. Dan untuk jawaban yang salah, goyangan seperti ini, digoyang mang. Oke, baik pemirsa, silakan telepon ke sini dan kami tunggu. Pagi ini mudah-mudahan Anda semua beruntung. Baik, pertanyaan pertama. Apa nama lain atau sebutan lain dari pemakai narkoba? Digoyang, Mang. Halo? Halo? Yuhu, halo? Halo? Halo, Ya, passwordnya? halo, Password siap Mbak? lembur. Halo, Ya, Mbak. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Elia. Mbak Elia? Iya, Iya, di mana Mbak? di Samarinda. Samarinda. Oke, apa kabar Samarinda, Mbak? Baik. Oke, jawabannya apa? Mbak? Pecandu atau pengadat? Oke, digoyang langsung ya? Mbak? Ya. Oke, digoyang, Mang. Ya, selamat ya Mbak. Dapat Nokia 3315. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih. Pertanyaan kedua. Apa kepanjangan dari RSKO? Digoyang, Mang. Halo? 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 Halo, Ya, passwordnya Mas? kerja lembur. Ya, dengan Mas siapa ini? Anggit. Siapa? Anggit. Anggit. Iya, Anggit. Anggit-anggit lumut. Idi ketawa. Oke, di mana Mas? Jaya. Di? Mas? RSKO.
rumah sakit ketergantungan obat. Oke, di mana dulu? Di rumah? Ya? Di rumah? Iya. Iya, rumahnya di mana? Oh, di Kalibata. Kalibata. Oke. Minta goyang sama Mamang.